876 Aku hanya memiliki rahasia denganmu. Suara ini terdengar dingin. Senyum Yan Jingyi seketika menghilang. Si Sen. Saat ini, Leng Yuxi memperhatikan Yan Jingyi yang berdiri di depan pintu. Alisnya mengernyit, wajahnya tampak tidak senang. Apakah orang yang diperkenalkan ayah padamu tidak pergi untuk menemaninya ke rumah sakit? Si Sen, sejak kapan kamu begitu emosional? Nona Leng berkata dengan serius. Huo Xishen tampak sangat terasing saat menghadapi hujan dingin. Bukankah normal bagi Huo Xishen untuk menemani istrinya ke rumah sakit sebagai suami? Leng Yuxi menggigit bibir bawahnya dengan erat. Ia merasa cemburu dan cemas. Petik 2. Xishen, kamu jelas tahu bahwa kamu mungkin telah melewatkan kerja sama senilai lebih dari 1 miliar untuk membatalkan janji kali ini. Lalu, aku juga hanya mengkhawatirkanmu. Wanita ini terlihat sangat sehat, apa yang bisa dia lakukan? Tiba-tiba, Leng Yuxi menyadari bahwa ini adalah Departemen Kebidanan dan Ginekologi, dan pupil matanya tiba-tiba melebar. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana bisa Si Sen membiarkan pelacur ini hamil? Si Sen, kamu masih sangat muda. Sekarang adalah waktunya bagi kamu untuk terus memajukan keluarga Huo. Kamu tidak akan memilih untuk memiliki anak pada saat seperti ini, kan? Yan Jingyi akhirnya tidak tahan lagi. Petik 2. Maaf, Nona Leng, bagaimana kamu bisa melakukannya? Apa maksudmu? Bagaimana kamu bisa melakukannya? Kamu bisa begitu tidak tahu malu dan bisa membuat kulit wajahmu lebih tebal dari tembok kota. Di usia muda, kondisinya juga bagus. Jika tidak belajar, dia harus belajar dari orang lain untuk menjadi selingkuhan. Orang-orang di abad ke-21 telah bekerja lebih keras daripada di zamannya. Ada beberapa perawat di sekitar mereka. Ekspresi Leng Yuxi menjadi sangat buruk dalam sekejap. Yan Jingyi, tolong perhatikan kata-katanya. Bukankah kamu yang mengganggu Si Sen ke rumah sakit? Bukankah kamu yang menunda pekerjaannya? Ibumu pencuri, kau memang pencuri. Setelah mengatakan ini, Leng Yuxi menyadari ada yang salah. Ia buru-buru menutup mulut dan mengamati ekspresi Yan Jingyi. Huo Xishen juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya pada Leng Yuxi. Ia diam-diam mulai menebak. Nona Leng, kamu tidak ingin kehilangan kehidupan saat ini dan menjaga mulutmu. Petik 2. Seketika mata Leng Yuxi memerah. Si Sen, apa kamu mengancamku? Huo Xishen tidak menjawab, ia menghentikan Yan Jingyi dengan satu tangan. Petik 2. Nyonya tidak menginginkan barangmu, tapi jika kamu ingin memberikannya, kami tidak akan keberatan. Petik 2. Leng Yuxi tercengang dan langsung mengerti apa yang dimaksud Huo Xishen. Rasa takut melanda seluruh tubuhnya, dan Si Sen tahu itu. Yan Jingyi. Kamu, apa yang kamu katakan, aku tidak mengerti. Petik 2. Huo Xishen tidak banyak bicara, meninggalkan Yan ini dan pergi. Ketakutan semakin kuat, dan Leng Yuxi mengepalkan tinjunya dengan erat. Si Sen pasti tahu. Nada bicaranya seharusnya belum memberitahu Yan Jingyi. Mungkin Si Sen sendiri tidak yakin. Selama Yan Jingyi menghilang dari dunia ini, tidak ada yang bisa mengancamnya, baik itu Si Sen maupun Nona Bai. Ya, Yan Jingyi harus menghilang dari dunia ini. Entah kenapa Yan Jingyi merasa merinding. Setelah bersin dengan keras, dia mengusap hidungnya dan mengangkat kepalanya dengan linglung. Petik 2. Direktur Huo, aku merasa ada orang yang sedang memarahiku. Petik 2. Kalau begitu, Nyonya akan memarahinya. Petik 2. Mau tidak mau dia memutar matanya. Pasti dia yang bersikap dingin itu. Apakah ada rahasia tersembunyi di antara kalian yang menyembunyikannya dariku? Nyonya berpikir terlalu jauh, aku hanya memiliki rahasia denganmu. Setelah berpikir sejenak, Huo Xishen tidak tahan untuk bertanya, bagaimana kesan Nyonya Vienes terhadap keluarga Bai? Jika di zaman kuno, jika aku adalah bandit, aku pasti akan merampok keluarga Bai. Petik 2. 877 Bagaimanapun juga ingin membunuh orang. Sepertinya Nyonya sangat membenci keluarga Bai. Petik 2. Dalam perjalanan pulang, Yan Jingyi menyadari bahwa Huo Xishen tampak sedikit khawatir. Menurut informasi yang diberikan Tang Qing, dia juga sedang menyelidiki latar belakangnya. Direktur Huo, kamu. Baru saja dia berbicara, ponselnya tiba-tiba berdering. Ponsel ini terkadang sangat menyebalkan, dia berkata dengan kesal, kemudian perlahan-lahan mengalihkan pandangannya ke layar tampilan. Nomor asing,
Tetapi angka ini terlihat cukup menguntungkan. Halo. Tidak lama kemudian, suara itu terdengar dari ujung telepon. Pemilik suara itu berubah menjadi abu. Yan Jingyi tahu siapa itu. Aku tidak tahu, bagaimana Tuan Fu bisa tahu nomorku. Fu Borong, Huo Zixuan melirik Yan Jingyi. Entah apa yang dikatakan Fu Borong, Huo Zixuan jelas merasakan aura membunuh yang memenuhi tubuh Yan Jingyi. Direktur Huo, apa bisa mengantarku ke suatu tempat? Setelah menutup telepon, Yan Jingyi menatap Huo Zixuan tanpa ekspresi. Nyonya sangat marah. Petik 2. Itu cukup berat. Lagi pula, dia ingin membunuh orang. Petik 2. Huo Zixuan malah merasa lega. Dia tersenyum dan berkata, jika ada aku, bunuh saja istriku. Petik 2. Yan Jingyi bahkan merasa Huo Zixuan akan melakukan apa yang dia lakukan untuk membunuhnya. Tempat Fu Borong mengundangnya untuk bertemu adalah Desa Heiyun. Bisnis Desa Heiyun selalu bagus dan telah menjadi tempat bagi selebriti internet baru. Terutama dengan dukungan keluarga Huo, banyak pejabat dan bangsawan akan memilih untuk mengadakan pertemuan penting di sini. Yan Jingyi membenci Fu Borong, tapi semua orang yang akrab dengannya tahu, meskipun dia tidak mengerti alasannya. Jadi, keluarga Zhao baru-baru ini bangkrut atau diakuisisi oleh keluarga Fu. Zhao Xinchen memegangi perutnya dan berdiri di tempat dengan gemetar. Sang Xia memesan atas nama temannya. Ayahku ingin memberikan 3 poin mie tipis ketika dia melihatnya, dan Fu Borong memberikan harga 2 kali lipat. Setelah mengatakan ini, Zhao Xinchen tertawa. Bukankah aku berpikir bahwa orang bodoh yang tidak menghasilkan uang adalah orang bodoh? Lagi pula, Kak Jin sangat membenci Fu Borong, jadi kita harus membunuhnya. Petik 2. Masuk akal. Lumayan, semakin dewasa. Petik 2. Zhao Xinchen menangis bahagia. Terima kasih atas pujian Kak Jin. Ini semua adalah ajaran Kakak Jin. Fu Borong Sengjing juga dianggap sebagai selebriti, dan banyak orang yang ingin menikah dengannya, dan kondisinya sangat baik. Tapi Yan Jingyi merasa dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Zhao Xinchen. Hari ini, dia tampak sengaja berdandan dan duduk di meja makan. Saat melihat Yan Jingyi, Fu Borong langsung tersenyum. Nona Yan, silakan duduk. Petik 2. Itu memang milikku, Tuan Muda Fu, duduklah. Yan Jingyi duduk dengan anggun pada posisi terjauh dari Fu Borong. Nona Yan harus begitu waspada terhadapku. Yan Jingyi membuka kelopak matanya. Dia menguap dengan malas. Bibir tipisnya tidak berbicara omong kosong. Ada apa mencariku? Aku akan memberimu waktu 3 menit untuk menghitung uang. Petik 2. Fu Borong langsung masuk ke topik pembicaraan. Petik 2. Nona Yan, aku sudah mengatakannya di telepon. Aku curiga kita sudah saling kenal sejak lama. Petik 2. Abad ke-21, dinasti Qing sudah mati. Olimpiade telah lama berlalu. Bangun, Tuan Fu, setelah berdirinya negara, tidak ada yang sempurna. Nona Yan, jangan terburu-buru menentangnya. Akhir-akhir ini aku selalu bermimpi yang sama. Aku percaya bahwa mimpi itu akan memberitahuku sesuatu. Nona Yan, jika kita ditakdirkan untuk menjadi suami istri di kehidupan sebelumnya, bahkan kita telah berjanji untuk hidup ini, apakah kamu masih akan memberiku kesempatan? Yan Jingyi akhirnya memutar bola matanya. Petik 2. Gila, kenapa IQ-nya seperti sedang bersenang-senang? Fu Borong tidak marah. Sejak dia mulai bermimpi, adiknya teringat bahwa Yan Imai akan merasakan hatinya seperti pisau. 878 menggoda wanita baik. Mungkin ini adalah alasan mengapa He Yan memusuhinya. Jika Tuan Fu mencariku hanya untuk membicarakan ini, seharusnya dia mendengarkan semuanya. Tuan Fu, tolong pergi, jangan menghalangi bisnisku. Petik 2. Fu Borong menatap wajah Yan Jingyi dengan erat. Benar, itu adalah wajah dalam mimpi, dan orang dalam mimpinya adalah dia. Jika tidak ada Huo Zixuan, apakah dia punya kesempatan? Yan Jingyi sedikit tidak nyaman saat ditatap oleh Fu Borong. Dia mengerutkan kening. Suaranya bahkan lebih acuh tak acuh. Petik 2. Tuan Fu, jika di zaman kuno, perilakumu ini sedang menggoda wanita baik-baik. Petik 2. Fu Borong tidak marah dan tersenyum. Sepertinya Nona Yan cukup mengerti zaman dulu. Petik 2. Omong kosong, kamu belum pernah makan daging babi dan selalu melihat babi berlari, kecuali kamu tinggal di gua gunung sejak kecil. Petik 2. Aku. Baiklah, aku harus bergegas ke pertandingan berikutnya. Tuan Muda Fu, hati-hati di jalan. Petik 2.
Yan Jingyi bangkit berdiri dan berjalan keluar. Ia tidak bisa menyalahkan dirinya karena tidak menghormati Fu Borong. Ia bisa menahan diri untuk tidak membunuh orang di tempat kejadian. Begitu kakinya melangkah keluar dari ambang pintu, Fu Borong tiba-tiba menghentikannya. Xiao Yi, petik 2. Seluruh tubuh Yan Jingyi menegang, tangannya mengepal tanpa sadar. Ini adalah panggilan untuk dirinya sendiri di kehidupan sebelumnya. Xiao Yi, apa kamu bersedia menemui orang tuaku? Xiao Yi, ketika kakakku kembali dengan kemenangan di tahun depan, aku pasti akan memintanya untuk membantu dan memohon ampun kepada Yang Mulia untuk mencabut surat perintah penangkapan untuk desa Heiyun. Xiao Yi, ayah dan ibu ingin bertemu denganmu, tapi apakah dia bersedia ikut denganku ke ibu kota? Xiao Yi, maafkan aku, negara ini lebih penting daripada hubungan pribadi anak-anaknya. Dia mengatakan bahwa negara lebih penting, jadi dia membohonginya dan membiarkannya membunuh ratusan orang di desa Heiyun. Tapi kapan dia melakukan sesuatu yang merugikan negara? Dia hanyalah seorang bandit. Bandit dilahirkan untuk merebut dan menjarah, dan bandit dilahirkan dengan aura bandit. Tiba-tiba, seluruh tubuh Yan Jingyi dipenuhi dengan aura pembunuh. Petik 2. Siapa yang mengizinkanmu memanggilku seperti itu? Fu belum tertegun. Dalam mimpinya, sepertinya. Tuan Fu belum bangun, kan? Biasanya, jangan membaca buku dongeng dan baca majalah ilmiah. Bisakah Anda benar-benar mengatakan bahwa Anda tidak takut mempermalukan keluarga Fu? Dia menarik napas dalam-dalam dan memaksakan diri untuk tersenyum. Petik 2. Setelah berpikir sejenak, ia menambahkan, "Oh, aku dengar keluarga Bai selalu ingin mempersatukanmu dan Leng Yuxi. Jika Tuan Muda Fu bisa menerima pelacur kecil itu, aku pasti akan berterima kasih karena telah menyalakan kembang api selama 3 hari berturut-turut untuk dinikmati di seluruh kota. Aku dan Nona Leng tidak mungkin." Fu Borong buru-buru mengklarifikasi hubungan. "Itu urusanmu." Petik 2. Yan Jingyi penasaran. Masa lalu adalah masa lalu bagi Fu Borong. Bagaimana mungkin dia bisa memimpikannya? Mungkinkah dia hanya minum setengah dari sup Mengpo? Tidak masuk akal, sejak kapan Mengpo begitu tidak berdedikasi? Ada begitu banyak aturan di bawah tanah, dan sistem hukumannya lebih menjijikkan daripada perusahaan besar itu. Kak Jin, sekarang aku mengusir Fu Borong. Melihat Yan Jingyi keluar, Zhao Xinchen buru-buru tersenyum. Yan Jingyi sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia menatapnya cukup lama dan tidak berbicara. Sampai Zhao Xinchen kesemutan dan berkeringat. "Berapa lama tes SIMmu?" 2 bulan saja. Bahkan Zhao Xinchen belajar lebih cepat darinya, dia sangat malu. "Kak Jin mendengar bahwa Anda sedang mengambil SIM, apakah Anda mendapatkannya? Aku tahu bahwa orang yang begitu hebat seperti Kak Jin pasti bisa belajar setiap menit." Yan Jingyi semakin kesal. "Pergi sana." Saat ini, dia sangat ingin melakukan gerakan memukul dada kanguru. Di sisi lain, berita kemunculan Yan Yi dan Si Shen di rumah sakit benar-benar menyebar di internet. 879 jika Yan Jingyi mati. Sepupuku adalah perawat di rumah sakit itu. Dia berkata bahwa Kak Jin pergi ke pemeriksaan kandungan. Mereka berdua dilahirkan oleh Shen Yan. Petik 1. Seharusnya tidak mungkin. Ketika bisnis Kak Jin masih sangat muda dan sedang populer, bagaimana bisa melahirkan anak pada saat seperti ini? Petik 1. Punggung Direktur Huo terlihat sangat tampan. Sebenarnya ini dewa apa? Bukan penggemar Yan Jingyi, sekarang rumahku sudah dipenuhi oleh lemon. Petik 1. Aku ada di rumah sakit saat itu. Selain kedua orang ini, hubungan Leng Yuxi dan Yan Jingyi, tolong pindah ke Weiboku. Sangat menarik. Petik 1. Ada perbedaan pendapat di internet, tetapi lebih dari 50% orang yang makan melon percaya bahwa Yan Jingyi hamil. Setelah pulang dari rumah sakit, Leng Yuxi sangat khawatir, terutama setelah melihat pencarian panas, ia hampir pingsan. Benarkah Yan Jingyi hamil? Kenapa pelacur itu? Yuxi, kenapa kamu tidak makan? Bai Murliang mendengar bahwa Leng Yuxi telah mengurung dirinya di kamar selama beberapa jam, dan segera meninggalkan tugas resminya dan bergegas pulang. Ia sudah mengetahui pencarian panas dan menebak reaksi Leng Yuxi. Sejak kecil, gadis ini menyukai Huo Xishen. Sebelumnya ia juga pernah berpikir untuk memisahkan mereka berdua untuk menjadi adiknya. Tapi sekarang, begitu membuka pintu, ia melihat Leng Yuxi berdiri di depan jendela dengan linglung. "Wei, Ai tidak ingin makan." Petik 2. Kamu dan Huo Xishen tidak mungkin.
Pikirkan tentang Fu Borong. Orang tuanya telah mengisyaratkan pernikahan kita lebih dari sekali. Petik 2. Leng Yuxi langsung bersemangat. Petik 2. Aku sudah bilang kalau aku dan Fu Borong tidak mungkin bersama. Aku tidak menyukainya. Yuxi, jangan membuat keributan. Petik 2. Kenapa aku membuat keributan? Kalau bukan karena Yan Jingyi, sekarang aku adalah Nyonya Huo. Kakak sendiri pernah bilang, keluarga Fu dan keluarga Huo, apa hanya keluarga Huo yang paling cocok untuk keluarga Bai? Bai Murlian sedikit pusing. Ia mengangkat tangannya dan mengusap pelipisnya. Petik 2. Itu sebelum Huo Xishan menikah, apakah kamu harus menjadi orang ketiga dan mempermalukan seluruh keluarga kita? Yuxi, kamu bukan lawan Yan Jingyi. Jadi, kamu tidak bisa mendapatkan keuntungan darinya. Bahkan dia pernah menderita karena Yan Jingyi, apalagi Yuxi, seorang nona muda yang manja. Kaxi, jika suatu hari kamu menyadari bahwa aku bukan adikmu, apakah kamu akan meninggalkanku? Leng Yuxi tiba-tiba bertanya. Bai Mo Liang menatap Bai Mo Liang sambil menggelengkan kepalanya. Ia mengulurkan tangannya dan mengusap rambutnya dengan sayang. Kamu akan selalu menjadi nona tertua di keluarga Bai, adik perempuan tersayangku. Petik 2. Kaxi, aku sangat membenci Yan Jingyi dan sangat membencinya hingga ingin membunuhnya. Petik 2. Jangan sembarangan. Bai Mo Liang sedikit terkejut dan langsung menegur, sebelum melakukan sesuatu, pertimbangkan dulu perasaan orang tuamu. Kamu sudah dewasa, jadi kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu. Petik 2. Dengan wajah cemberut, Wei Yai bercanda, aku tidak bodoh. Bukankah ini akan mempengaruhi karirmu? Aku akan menyuruh dapur untuk membuatkan makanan untukmu. Petik 2. Oh, petik 2. Melihat Bai Merliang pergi, mata Leng Yuxi tiba-tiba menjadi ganas. Ya, jika Yan Jingyi mati, bukankah si Shen adalah miliknya? Shen Yan baru saja menyelesaikan konferensi produk barunya. Aku mendengar bahwa Huo Xian telah kembali ke Sengjing untuk berkunjung. Huo Xian memperlakukannya dengan baik ketika dia masih menjadi Nyonya Huo. Sudah lebih dari 2 bulan sejak pertemuan terakhir. Melihat Shen Yan, mata Yan Jingyi berbinar. Namun, Shen Yan memotong rambutnya. Dulu rambutnya berkibar seperti peri, sekarang rambutnya menjadi pendek. Lebih dewasa. Kenapa kamu memotong rambutmu? Aku tidak mudah untuk membiarkan rambutku tumbuh seperti kamu. Petik 2. Shen Yan menyentuh rambutnya, tiba-tiba Wei Yai ingin mengubah rambutnya, bukankah itu bagus? Yan Jingyi tersenyum manis dan melingkari lengan Shen Yan. Bahkan jika Yan bercukur, ia terlihat cantik. Petik 2. 880 Dia adalah anak dari Zixing. Shen Yan tersenyum dan mengikuti Yan Jingyi masuk ke dalam rumah. Dengan cepat dia melihat orang yang duduk di ruang tamu. Keluarga Huo ada di sana, Huo Xian juga ada di sana, sedang bermain catur dengan Huo Cheng. Xiao Yan datang, Zhang Guoquan, dia bisa menyiapkan dapur. Huo Xian berteriak ketika melihat Shen Yan. Tiba-tiba, ia menatap rambut Shen Yan dengan wajah datar. Mengapa rambut Wei Yai dipotong pendek? Secantik apa dulu? Shen Yan mengulurkan tangannya dan mengusap rambutnya, lalu menjawab dengan lembut. Tiba-tiba, aku ingin mengubah rambutku. Apakah kakek mengira aku jelek sekarang? Huo Xian mendengus dengan bangga. Sejak kapan kamu dirusak oleh Jingyi? Apakah aku orang seperti itu? Hentikan, apa yang dikatakan kakek tidak benar. Apa yang disebut dirusak olehku? Yan Jingyi sepertinya tidak sengaja melirik Huo Chengyu. Suaranya menjadi jauh lebih aneh. Yan jelas bermaksud melupakan semua noda kehidupan masa lalu dan bersiap untuk memulai hidup baru. Ini seiring dengan perkembangan zaman. Bagaimana mungkin Huo Xian tidak bisa mendengar suara Yan Jingyi? Dia menyilangkan kakinya dan menghisap rokoknya, lalu tiba-tiba berkata, baiklah, setelah beberapa tahun, kamu sudah hampir 30 tahun, kan? Huo Zixin tanpa sadar menegakkan punggungnya, kakek kedua lebih dulu 30 tahun dariku. Petik 2. Kakak keduamu sudah menikah seumuran denganmu, apakah bisa sama? Mata Huo Xian menunjukkan rasa jijik. Petik 2. Qin Yuan sudah mendekati kelulusan. Bagaimana dengan kencan buta yang dia perkenalkan padamu sebelumnya? Kakak ipar kedua membantuku melihatnya. Dia bajingan. Kakek tidak bisa menilai dengan baik. Mulai sekarang, aku akan memilih calon istriku. Sambil berbicara, Huo Qin Yuan mengedipkan matanya pada Yan Jingyi. Yan Jingyi tahu bahwa Huo Xian sengaja mencari topik pembicaraan dan duduk diam di sofa.
Kamu jangan terburu-buru dulu. Huo Xian melambaikan tangannya. Baiklah, kamu tidak selalu menginginkan mobil Shisen. Jika kamu menikah tahun ini, aku akan mengantarmu. Petik 2. Mobil ini diberikan oleh teman Huo Xishen yang berbisnis mobil, khusus dibuat khusus untuknya, dan unik di seluruh dunia. Tapi Huo Xishen biasanya rendah hati, jadi dia jarang mengeluarkannya. Huo Zixing berbeda. Ia suka mengoleksi mobil sport dan sudah lama didambakan mobil itu. Kakek, kamu ini tidak sedang menyulitkanku. Sang Xia tidak merasa sulit atau tidak. Aku dengar kamu meninggalkan anak haram di luar. Ibu anak itu hanya Tan Sang Sang, benarkah? Ternyata dia kembali untuk Mumu. Bagaimana mungkin, ibu anak itu sudah menyangkalnya. Selain itu, aku dan ibu baru mengenal mereka melalui kakak ipar kedua. Bagaimana mungkin dia adalah ayah dari anak itu? Dia akan segera masuk sekolah dasar. Bajingan. Yan Yini menatap Huo Zixing dengan jijik. Kalian tidak sedang berpacaran, kalian sudah putus. Huo Zixing terdiam. Kalau tidak, kenapa kamu tidak menikah dengan Xiao Yan? Bukankah ketika kamu masih kecil, kamu masih memuji Xiao Yan sebagai menantu? Dalam sekejap, seluruh ruangan menjadi sunyi. Huo Qingyuan menatap Huo Zixing dengan simpati. Oh, kakak ketiga sedang sibuk. Apa yang harus kulakukan? Kakek, apa kamu bercanda? Dia adalah kakak iparku. Huo Zixing melompat setinggi 3 kaki, wajahnya memucat. Kakak ipar apa? Bukankah kakakmu tidak suka kalau dia bercerai? Lagi pula, aku menyukai Xiao Yan dan berharap dia menjadi cucu menantu. Karena kakakmu tidak memiliki keberuntungan ini, ayo. Petik 2. Huo Chengyu masih memiliki ekspresi yang elegan. Kakek Beiming, aku yakin Mumu adalah putra Zixing. Petik 2. Cek. Huo Chengyu si pencuri anjing ini sedang terburu-buru. Dia panik. Selanjutnya bab 881 mudah berpikir sembarangan.